Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nur Malaker. Kesempatan kali ini aku mau sharing informasi, yaitu tentang masa subur atau ovulasi. Karena di sini tuh banyak banget yang nanya, kapan sih masa subur itu atau kapan sih ovulasi itu terjadi. Nah, jadi ini nanti kita akan sharing ya, kita akan berbagi informasi, sama-sama berbagi informasi. Kalau ada informasi mungkin yang saya bagikan kurang tepat, bisa kok teman-teman nanti tulis di kolom komentar gitu ya. Nah, informasi di sini saya peroleh juga dari salah satu dokter spesialis kandungan konsultan fertility. Ini saya bawa catatannya. Semoga informasi ini nanti juga bisa membantu teman-teman ya untuk menentukan masa subur atau kapan ovulasi terjadi gitu ya. Oke, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja. Ini yang penting ya, sebelum kita bagaimana sih mengetahui atau bagaimana menghitung masa subur, konsep pertama yang harus kita pahami dulu adalah apa sebetulnya masa subur itu. Jangan sampai kita ngitung, kita nyari-nyari informasi kapan masa subur tapi kita nggak tahu sebetulnya apa masa subur itu gitu ya. Oke, jadi di sini ya yang perlu kita persamaan persepsi ya, supaya sama-sama paham nanti ya. Jadi masa subur itu adalah masa di mana sel telur istri ini siap untuk dibuahi atau matang. Ya. Oke, sampai di sini paham? Jadi sel telur istri siap untuk dibuahi. Ya. Masa subur itu kuncinya itu, kata kuncinya adalah itu. Ada sel telur dari istri yang siap untuk dibuahi. Itu ya. Catat ya. Tapi di kenyataannya banyak wanita-wanita yang haid tapi tidak mengalami ovulasi. Ya, jadi yuk kita mulai menilai diri kita sendiri ya. Kita nilai, kira-kira haidku nanti akan menghasilkan sel telur matang nggak ya? Akan ada sel telur yang siap dibuahi apa enggak ya gitu. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya kan seperti itu. Gimana caranya saya menilai siklus haid saya itu nanti berovulasi apa tidak? Nah, yang paling gampang ya, yang walaupun bukan patokan pasti ya, namanya juga ilmu itu nggak ada yang pasti semuanya ya. Tapi berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya, perempuan yang mengalami ovulasi itu bisa dilihat dari siklus haidnya. Dimana kalau siklus haidnya teratur, yaitu berada di antara rentang waktu 24 sampai dengan 35 hari dan teratur, itu bisa dipastikan atau bisa dikatakan ya, itu akan mengalami ovulasi seperti itu ya. Jadi kalau siklus haidnya kita hitung dulu deh. Siklus haid saya hari ini, bulan ini sampai dengan siklus haid saya bulan depan itu berapa hari lamanya. Dari haid pertama sampai haid bulan berikutnya itu kita hitung udah berapa hari. Kalau rentangnya 24 sampai dengan 35 hari, itu berarti masih dikatakan haidnya teratur. Maju mundurnya tidak lebih dari 5 hari itu masih dikatakan siklus haidnya teratur. Ya, itu yang perlu dicatat ya. Tapi kalau perempuan itu siklus haidnya kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu, atau mungkin jaraknya lebih dari 5 hari maju mundurnya, nah itu bisa dikatakan siklus haidnya tidak teratur dan mungkin saja tidak mengalami ovulasi ketika haid. Ya, dalam satu siklus haid itu ketika siklusnya sendiri sudah tidak teratur atau tidak normal, mungkin itu menjadi sebagai tanda kalau dalam siklus haid itu tidak terjadi pematangan sel telur atau tidak terjadi ovulasi. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, jadi tadi adalah kita nilai dulu diri kita sendiri. Apakah siklus haidnya teratur? Apakah siklus haidnya normal apa tidak? Oke, sudah? Nah, kalau siklus haidnya teratur, nah ini ya, mulai ya. Kalau siklus haidnya teratur, terus kemudian dari berdasarkan pemeriksaan analisa sperma suami juga normal, kenapa nggak hamil-hamil sih? Pertanyaannya gitu ya. Tadi udah ada sel telurnya, oh ada, tiap bulan haid, teratur seperti itu ya, suami juga normal hasil pemeriksaannya, tapi kok nggak hamil-hamil, kenapa ini? Nah, jadi poin pentingnya lagi di sini adalah bahwa sel telur ketika sudah dilepaskan dari folikel, lepas dari folikel atau mengalami ovulasi, artinya dia lepas dari tempat dan menuju tuba falopi atau saluran telur itu, hanya memiliki waktu 24 jam untuk bisa dibuahi oleh sperma. Ya, yang perlu dicatat adalah ini. Iya, jadi ketika sel telurnya sudah matang kemudian terjadi ovulasi, kalau dalam 24 jam dia tidak dibuahi oleh sperma,
maka juga tidak akan terjadi kehamilan gitu ya. Oke, jadi untuk menentukan kapan waktu ovulasi itu penting untuk teman-teman yang sedang menjalankan program hamil gitu ya. Nah terus pertanyaannya, gimana nih untuk tahu kita lagi masa subur atau ovulasi itu gimana? Nah ini ada beberapa cara ya yang mungkin teman-teman bisa pakai ya. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk mengetahui, untuk memperkirakan masa subur atau waktu ovulasi itu bisa, yang pertama itu melalui metode kalender. Metode kalender ini dia bisa dipakai, ini apa ya istilahnya, itu metode paling dasar atau paling umum ya, bukan dasar ya, paling umum lah gitu, tapi keakuratannya memang tidak terlalu tinggi ya. Jadi istilahnya hanya untuk perkiraan aja nggak apa-apa lah ya, kita mulai pakai metode kalender gitu. Nah kalau berdasarkan metode kalender, masa subur atau ovulasi itu dihitung 14 hari sebelum haid berikutnya. Nah tadi ingat kan, kalau siklus haidnya teratur, benar-benar teratur, bisa kita prediksi dengan metode kalender ini. Katakanlah 24 tanggal ini 24 haid ya. Kemudian kalau haidnya benar-benar teratur, katakanlah 28 hari atau 30 hari haid lagi, kita tahu tanggalnya. Ketika siklus haidnya teratur, itu bisa kita perkirakan 14 hari ya, jadi haid yang akan datang. Misalnya siklus haid saya 30 hari. Kalau saya hari ini haid tanggal 1 ya, berarti kan saya kalau tanggal 1 bulan depan itu haid lagi. Berarti dihitung aja 14 hari sebelum tanggal 1 itu. Nah, itu perkiraan masa suburnya atau perkiraan akan terjadi ovulasi. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Tadi yang pertama dengan metode kalender, yang kedua adalah dengan alat bantu tes kesuburan. Atau mungkin yang teman-teman banyak tahu ini namanya Ovutest. Ovutest ini banyak ya macamnya. Ada yang bentuk strip, ada yang bentuk kayak mikroskop kecil itu ya. Nah, itu banyak sekali bentuknya. Nah, itu juga bisa membantu untuk mendeteksi seseorang masuk ke masa subur atau mendeteksi menjelang ovulasi gitu ya. Walaupun keakuratannya ini juga nggak terlalu akurat banget, tapi keakuratannya lebih tinggi dibandingkan dengan metode kalender seperti itu ya. Kalau kita menggunakan alat tes kesuburan yang bentuknya strip ya, itu cara kerja dari alat tes kesuburan itu adalah mendeteksi adanya lonjakan dari kadar hormon LH ya, dimana LH ini sebelum perempuan ovulasi itu pasti grafiknya akan naik, dia kadar hormon LH ini akan naik. Nah setelah kadar LH ini naik akan diikuti dengan ovulasi seperti itu ya. Jadi ketika strip Ovutest itu menunjukkan garis 2, itu bukan menunjukkan saat itu Anda ovulasi, tapi menunjukkan ada peningkatan kadar hormon LH, yang mana dengan peningkatan kadar itu nanti itu akan diikuti dengan proses terjadinya ovulasi kayak gitu ya. Nah proses dari kenaikan hormon LH ini sampai ke ovulasi ini diperkirakan antara 24 sampai dengan 34 jam kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tes nih katakanlah jam 8 pagi ya, tes pakai Ovutest, kok sudah garis 2. Nah dari sejak teman-teman melakukan tes itu, ovulasinya diperkirakan itu 24 sampai dengan 34 jam berikutnya seperti itu ya. Jadi kan nggak akurat banget juga, tapi bisa ya untuk pertimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan USG transvaginal. Nah USG transvaginal ini tentu teman-teman harus datang ya ke dokter spesialis kandungan. Jadi teman-teman di sana akan diperiksa nih sel telurnya. Teman-teman kapan perlu datang untuk cek sel telur ini? Teman-teman bisa datang di hari ke-11 atau 12 dari haid pertama gitu. Dari haid pertama dihitung nih, nanti hari ke-11 atau 12 deh datang ke tempat dokter kandungan untuk melakukan USG transvaginal. Nah dari USG transvaginal itu nanti akan diperoleh gambaran ya, ukuran folikel, ukuran cangkang sel telurnya itu berapa. Normalnya ukurannya adalah minimal 18 sampai 20 mm. Dikatakan sel telur itu matang atau bisa dibuahi. Nah, sedangkan untuk ovulasi sendiri itu bisa mencapai sampai ukuran ada yang 22 mili, ada yang 24 mili ataupun 26 mili. Kita juga tidak bisa memastikan ya. Nah, kalau memang teman-teman ada yang program, nah teman-teman ini biasanya kalau sudah datang ke dokter kandungan, itu nanti kalau memang merencanakan kehamilan akan disarankan oleh dokter itu melakukan suntikan hormon.
suntikan hormon di mana hormon ini akan membantu terjadinya ovulasi. Nah, berdasarkan ilmu, berdasarkan teori itu dan juga berdasarkan penelitian para ahli, ketika sel telur yang matang itu kemudian diberikan suntikan hormon HCG, itu akan mengalami ovulasi dalam 36 jam seperti itu. Nah, nanti dokter akan memberikan jadwal pada teman-teman untuk kapan melakukan hubungan suami istri seperti itu ya. Jadi tadi ada 3 metode ya, 3 cara yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama metode kalender, kemudian yang kedua adalah metode dengan menggunakan alat tes kesuburan, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan USG transvaginal seperti itu ya. Nah, kemudian kalau mungkin teman-teman baca ya di banyaklah di sumber informasi manapun, tanda-tanda ovulasi itu ada yang suhu basal naik, kemudian ada yang nyeri perut atau nyeri punggung, kemudian ada bercak-bercak dan lain sebagainya. Itu semua merupakan tanda ikutan atau gejala ikutan ya. Tidak semuanya mengalami seperti itu, tapi kalau memang pengen memastikan benar-benar ya, salah satu caranya itu tadi ya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk memperoleh keturunan. Semoga juga bisa membantu dan semoga cepat dikabulkan doanya ya. Apabila informasi yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang pas, teman-teman bisa kok sharing juga, berbagi ilmu dan informasi di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel Nurmalaker. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.